Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran masih tentang how to build your strong self-resiliency ya. Jadi dalam video sebelumnya kita bicara mengenai 5 langkah praktikal untuk menumbuhkan daya resiliensi kita. Kita sudah membahas yang satu dan kedua tadi ya. Yang satu hindari smartphone culture, yang kedua hindari brain fatigue atau decision fatigue. Nah, dalam video ini kita akan bicara yang ketiga, 4, dan 5. Yang cara ketiga, di layar Anda bisa lihat ya, di slide 33 ini. Jadi cara ketiga untuk menjaga willpower kita itu adalah menjauhi negative information dan negative content gitu ya. Ini mudah nih ya. Jadi ini ada kaitannya dengan smartphone culture juga ya. Kadang-kadang kita itu browsing smartphone kita, scroll-scroll, ketemunya konten-konten yang auranya negatif. Karena kan dalam industri media ada slogan namanya bad news is good news ya. Berita buruk itu mudah dijual, mudah jadi viral. Nah itu kan celaka, akhirnya yang terekspos kepada layar HP kita itu hampir tiap hari lebih banyak konten dengan aura negatif. Baik konten media online maupun media sosial, itu kebanyakan konten-konten yang auranya negatif dan bahkan mengabarkan kegalauan atau pesimisme gitu ya. Nah, ketika Anda terekspos tiap kali, tiap hari, tiap jam, tiap hari gitu ya, sering terekspos konten-konten yang auranya negatif, entah berita negatif, entah berita viral, yang negatif itu willpower Anda juga tergerus mas, karena Anda kemudian emosinya terganggu. Ya kan, Anda misalnya tiba-tiba di layar HP Anda, lini masa Anda muncul berita viral, berita tentang pembegalan, atau berita tentang kekerasan seksual gitu ya. Itu kan emosi Anda kadang-kadang terpicu juga. Dan emosi yang terpicu itu akan sangat menguras energi willpower kita. Jadi kalau bisa kurangi mas, ya tadi relevan dengan kiat yang pertama, kurangi asupan HP. Ketika Anda mengurangi durasi pemakaian HP Anda, otomatis Anda akan mengurangi expose Anda terhadap berita-berita negatif. Otomatis itu. Karena kan Anda jadi jarang melihat HP. Jarang melihat berita-berita di HP yang penuh dengan konten negatif. Jadi tekuni hobi yang tidak menggunakan gadget, sehingga Anda otomatis expose Anda terhadap berita-berita yang negatif itu menurun. Termasuk di WhatsApp ya, di grup-grup WhatsApp itu seringkali banyak berita-berita yang hoax gitu ya, hoax, berita palsu beredar. Itu kadang-kadang menguras energi willpower kita juga. Kalau perlu ya tidak usah ikut, banyak grup ya leave. Saya tidak pernah ikut grup WhatsApp terlalu banyak ya. Dan kalaupun ikut grup teman SMA atau teman kuliah, itu jarang saya aktif ya. Saya pakai 2 HP. Jadi HP untuk grup WhatsApp itu HP yang jarang saya pakai. HP utama saya, grup WhatsApp-nya hanya 1 yang berkaitan dengan klien saya. Dengan pekerjaan. Jadi itu namanya mindful ya. Mindfulness itu salah satunya adalah jangan terlalu sering terekspos berita-berita negatif yang mudah memantik emosi kita dan akhirnya membuat willpower kita tergerus. Oke? Nah cara berikutnya ini ya di slide berikutnya ya, cara keempat ya, latihan small habit untuk menguatkan otot resiliensi Anda, resiliensi muscle. Nah ini paling penting ini mas, salah satu kiat sederhana yang juga sangat penting. Jadi Anda kalau bisa mulailah small habit. Kenapa tadi kan saya bilang ya dalam video sebelumnya, konsep cara kerja willpower itu seperti otot muscle gitu ya. Jadi kalau Anda latih terus-menerus, itu pelan-pelan otot willpower Anda akan mekar. Nah cara melatihnya bagaimana Pak Yodia? Cara melatihnya adalah dengan mulai menerapkan habit yang positif, yang kecil saja, small habit. Ya.
Contohnya nih misalnya ya, di halaman 35 nih ya. Saya ngasih contoh ya, studi menunjukkan latihan menjalani habit kecil yang sederhana, misalnya habit minum air putih 9 gelas per hari, atau habit push up 1 kali 1 hari. Pelan-pelan bisa membuat otot resiliensi Anda menguat. Jadi intinya temukan satu small habit mas. Tadi misalnya kalau Anda belum rajin minum air putih, mulai besok Anda bikin statement, bikin rencana aksi, bikin rencana habit yang konkret bahwa mulai besok Anda minimal akan minum air putih minimal 8 gelas, yang besar gitu. Saya itu tiap hari minum 9 gelas air mineral. Saya tiap bangun pagi, ketika jam 4 bangun pagi, langkah pertama yang saya lakukan adalah minum air putih, mas. Minum air putih 1 gelas besar. Habis olahraga minum lagi. Jadi intinya saya total selama 1 hari itu saya hitung 9 gelas air mineral. Itu kan habit kecil ya, habit small yang sangat simple. Tapi kalau kita rajin melakukannya, otomatis nanti otot willpower kita akan mekar. Apalagi saya juga punya habit lainnya yang sangat bagus menurut saya. Saya misalnya habit olahraga. Saya tiap jam 6 pagi olahraga jalan kaki selama 30 menit. Itu small habit bagi saya, tapi itu sangat menguatkan otot willpower saya. Jadi jalan kaki itu bukan hanya secara harfiah membuat otot kaki saya kuat gitu ya. Tubuh saya bugar, otot tangan saya, kaki saya kuat. Tapi sebenarnya secara tidak langsung otot willpower dalam otak saya juga menguat. Ya. Atau misalnya Anda mulai besok malam punya small habit lainnya, yakni misalnya baca buku 1 halaman saja. Misalnya mulai besok malam Anda punya tekad setelah jam 8 malam, Anda akan membaca buku 1 halaman saja. 1 halaman kan very small, very simple. Tapi Anda coba lakukan selama 5 hari berturut-turut itu. Nah kalau berhasil, lanjutkan. Nah small habit membaca buku 1 halaman, small habit minum air putih selama 8 gelas, small habit untuk jalan kaki selama 5 menit. Itu ternyata pelan-pelan bisa menguatkan otot resiliensi kita. Itulah the magic of habit, the magic of small habit. Nah makanya di slide berikutnya ini ya, di layar Anda bisa lihat saya ngasih assignment pertama atau tugas pertama atau action plan pertama. Coba tuliskan latihan small habit untuk menguatkan otot resiliensi yang akan Anda lakukan. Ya. Jadi mulai setelah nonton video ini, tolong Anda duduk di depan laptop, duduk di depan atau diketik di HP Anda, apa satu small habit ya, small habit yang mulai akan Anda lakukan besok atau mulai hari Senin nanti. Ya. Atau mulai besok atau hari Senin nanti, ya mulai minggu baru kan hari Senin. Anda rumuskan itu, Pak Yudhya mulai Senin besok, saya akan mulai rajin minum air putih deh, 8 gelas. Saya akan kurangi minum teh dan kopi sachet akan saya kurangi. Atau Pak Yudhya mulai Senin besok, saya akan janji mulai baca buku 1 halaman saja, tiap jam 8 malam. Itu fine. Atau Pak Yudhya mulai Senin besok, saya akan mulai jalan kaki. Habis subuh saya akan jalan kaki 1 menit saja atau 2 menit ya. Jalan keliling depan rumah bolak-balik 3 kali, selesai. That's fine, nggak apa-apa. Nggak masalah Anda jalan kaki cuma 3 kali, 2 menit. That's good. Cuman Anda lakukan tiap hari, ya selama seminggu coba. Itu akan menguatkan otot resiliensi Anda, mas. Nanti kalau ototnya sudah besar, Anda baru latihan habitnya lebih berat, misalnya sholat tahajud tiap malam. Atau menulis bahkan ya, menulis buku gitu ya. Jadi itu assignment pertama mas ya, tolong Anda lakukan ya. Nah cara yang terakhir ini ya, cara yang kelima di slide nomor 37 Anda bisa lihat di layar juga. Cara efektif dan simple lainnya untuk membangun otot resiliensi adalah rutin menjalani olahraga di alam kehijauan. Nah, ini powerful ini. Tadi saya sudah bilang ya di dalam video sebelumnya, salah satu fundament willpower itu rajin exercise, rajin olahraga.
Dan ini saya ulangi lagi ya, dalam langkah praktikal, coba Anda lakukan olahraga, dan kalau bisa di outdoor. Itu benefitnya double, Mas. Anda bisa bugar tubuhnya, sehat, otaknya makin cemerlang, tidak anjlok, karena sekali lagi kalau Anda rajin bergerak, itu otak Anda mekar. Sekaligus Anda juga merasakan kesegaran udara yang hijau gitu ya. Jadi benefitnya double. Saya misalnya olahraganya jalan kaki di komplek saya ya. Saya tinggal di komplek Kemang Pratama, saya tinggal di Kemang Pratama, Bekasi. Kemang Pratama itu perumahan yang lumayan elit, Mas ya. Mewah, perumahannya bagus. Tamannya banyak. Banyak pohon. Jadi kalau saya jalan keliling komplek itu melewati banyak taman. Jadi saya double benefitnya. Saya jalan kaki sehat, otaknya fresh. Saya juga banyak melihat tanaman hijau. Dan itu menurut studi terekspos kesegaran taman yang hijau itu juga membuat willpower kita bisa meningkat, menjadi lebih fresh. Jadi saya bilang ini di slide berikutnya ya. Puluhan studi ilmiah menunjukkan rutin melakukan exercise, apalagi di ruang hijau terbuka, sangat efektif menguatkan otot resiliensi Anda. Jadi sekali lagi tidak hanya menguatkan otot kaki Anda kalau Anda goes ya. Kalau Anda renang tidak hanya menguatkan otot tangan Anda sama kaki Anda, tapi juga menguatkan otot resiliensi Anda. Sekali lagi orang yang rajin olahraga itu akan lebih disiplin mengelola keuangannya, lebih disiplin melakukan action, dan tidak mudah stres. Nah, bagaimana caranya? Tadi kan saya cerita bagaimana Pak caranya. Misalnya Anda sama sekali belum pernah punya kebiasaan olahraga. Saya malas Pak Yudi ya. Saya itu pengen olahraga tapi malesnya minta ampun Pak Yudi ya. Mager saya. Nah, saran saya tadi, pertama awali langkah yang kecil ya. Alih-alih jalan kaki 30 menit, mulailah dengan jalan kaki cukup 3 menit. Ya. Alih-alih push up 10 kali per hari, mulailah dengan 1 kali push up 1 hari. Atau alih-alih goes langsung 10 km, lebih baik goes keliling kompleks saja 1 kali, selesai. That's all. Gitu. Jadi itu start small, itu sangat penting Mas, supaya bisa menaklukkan rasa malas Anda, karena langkahnya kecil. Yang kedua, kalau bisa dilakukan di jam yang sama, teman-teman. Jadi kalau Anda mau bangun habit, apapun habitnya, termasuk habit olahraga, kalau bisa dilakukan di sekitar jam yang sama. Saya melakukan jalan kaki selalu jam 6 pagi. Selalu jam 6 pagi on time. Kalau tidak ada pandemi, saya renang. Renang pagi-pagi jam 6 itu, aduh, nikmat sekali. Kebetulan kolam renangnya dekat dengan rumah saya ya. Di komplek perumahan saya ada sport arena gitu ya, ada kolam renangnya. Di jam yang sama, Mas. Kalau Anda bilang, aduh Pak Yudha, saya kerja Pak Yudha, saya berangkat dari pagi, dari subuh sudah ke kantor, pulang malam. Nah, Anda kreatif, misalnya di kantor Anda kan ada tangga itu misalnya. Anda punya tekad, misalnya siang, setiap habis istirahat makan siang, saya akan jalan kaki naik tangga 2 kali bolak-balik. Itu saja menurut saya sudah sangat bagus, artinya Anda bergerak. Mulailah dengan jalan kaki, naik tangga 2 kali. Atau mungkin Anda jam 8 pagi ya, sebelum Anda menyalakan laptop, Anda punya tekad bahwa saya akan jalan kaki naik tangga 2 kali. Ya. Atau misalnya tidak ada tangganya, ya Anda bilang bahwa setiap kali saya datang ke kantor, sebelum menyalakan laptop, saya akan jalan keliling komplek kantor saya 2 kali misalnya. Itu kan sederhana Mas, tapi itu bergerak. Jadi bergerak itu tidak mesti harus goes atau renang. Anda jalan kaki keliling kantor Anda saja itu sudah termasuk namanya ritual exercise. Nanti setelah 2 kali naikkan lagi ya, frekuensinya naikkan, misalnya pagi, siang, sore gitu. Intinya Anda harus lebih banyak bergerak, Mas. Ya. Bergerak kan jalan kaki saja bergerak namanya. Jadi ada banyak cara kreatif untuk membuat Anda exercise, Anda rajin bergerak. Ya.
Saya misalnya, kalau pagi olahraga jalan kaki, kalau sore di rumah ya saya push up. Saya push up sama sit up di rumah. Kalau sore, ya sekitar jam 4:30 itu saya selalu push up 3 kali. Sama sit up-nya sampai 20 kali sit up. Itu di rumah, jadi kan bisa kapan saja. Maksudnya bisa di mana saja. Exercise itu bisa di mana saja. Jangan menganggap exercise itu harus di lapangan olahraga. Tidak. Anda sit up di kantor atau Anda jalan kaki keliling kantor itu sudah merupakan exercise. Jadi itulah teman-teman ya, di slide 39 Anda bisa baca rekap 5 steps to grow your self-resiliency. Anda bisa lihat di layar, yang pertama hindari smartphone culture, yang kedua hindari brain fatigue, yang ketiga jauhi konten negatif, yang keempat lakukan small habit untuk memperkuat otot resiliensi, dan yang kelima aktif olah tubuh atau olahraga atau exercise di alam yang terbuka. Kalau Anda bisa melakukan 5 langkah sederhana ini ya, 5 langkah ini, mungkin Anda tidak usah paralel ya, Anda satu persatu saja ya, kan willpower Anda juga terbatas. Mungkin yang pertama Anda yang nomor 1 saja dulu. Ya, Anda fokus nomor 1 saja dulu. Selama 1 bulan. Ya. Kemudian baru mikir yang nomor 2. Jadi step by step, jangan langsung 5-nya dilakukan sekaligus, nanti Anda kewalahan. Anda juga punya willpower yang terbatas, jadi lakukan 1 demi 1. Oke? Itulah 5 langkah praktikal untuk membangun resiliensi Anda. Nanti kita lanjutkan lagi dalam video berikutnya. Semoga Anda bisa mempraktekkan apa yang saya sampaikan, karena sekali lagi tanpa praktek, apa yang saya sampaikan mungkin tidak akan memiliki dampak yang signifikan. Tapi kalau Anda bisa mempraktekkan dengan konsisten, insya Allah hidup Anda akan menjadi jauh lebih sumringah, lebih gemilang. Oke? Terima kasih, salam sukses, penuh kemuliaan.